wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, jamaah Masjid Assalam yang berbahagia insyaallah, dan siapapun yang mengikuti acara ini, alhamdulillah Allah masih memberi nikmat pada kita semuanya bisa bersilaturahim di pagi yang sejuk ini. Moga-moga Allah menganugerahkan pada kita nikmat dalam berislam, dalam artian mengkaji, mengamalkan dan mensiarkan Islam ini, nikmat iman, dan semoga Allah memfasilitasi kita semuanya dengan kesempatan memiliki sesuatu atau apapun namanya yang bisa dengan itu kita semakin ingin beramal soleh. Semoga dengan nikmat beramal soleh kita bisa mengarah ke surganya Allah dengan senang dan menyenangkan. Tentu saja kita mengharapkan ridho Allah semata, dan sholawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita semuanya. Amin. Insya Allah tidak lama lagi kita masuk bulan Ramadan, bulan yang sangat luar biasa. Allah sangat sayang pada orang beriman, sehingga orang beriman itu diberi laku yang mungkin agak terasa lebih berat dibanding orang-orang biasa. Padahal kita manusia kan punya nafsu, ya, punya dorongan atau naluri itu gariza, kemudian punya akal. Dengan penggelidikan akal kita dan nafsu yang kadang-kadang tidak bisa dikendalikan, maka kita punya seabrek keinginan, harapan, cita-cita yang kadang-kadang masuk akal, kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak benar, yang dengan segala cara kita akan coba meraihnya. Tetapi Allah memberikan batasan-batasan, enggak boleh ini, enggak boleh itu, harus lakukan ini, harus lakukan itu, yang kadang-kadang terasa tidak enak gitu. Padahal tujuannya Allah sangat-sangat ingin menjadikan orang yang meyakininya, orang beriman tadi mendapatkan maqamah mahmudah, derajat yang mulia, bukan sembarangan. Sehingga diberi laku-laku yang lebih berat. Ada rumus dasarnya tadi, Ali Imran ayat 132, ya, ati Allah wa rasul la'allakum turhamun. Di dalam ayat yang lain Allah, Al-Baqarah 216, Allah katakan wa asa antakrahu syai'a wa khairalakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kau benci, yang kau benci baik untukmu. Boleh jadi kau suka, yang kau suka baik untukmu. Kamu tidak tahu, Allah Maha Tahu, dan kamu enggak tahu. Terus kita pilih yang mana? Yang dibenci atau yang disuka? Kita atau yang dibenci dan disuka Allah? Di sini ada perang batin. Padahal Allah katakan dalam Baqarah 56, ya, la ikraha fiddin. Ya Allah tuh enggak memaksa dalam beragama itu. Terserah kamu, pengen jadi orang bagus atau tidak, terserah kamu. Mulia atau tidak, terserah kamu. Orang beriman pun ada yang parsial, ada yang total, ada yang kafah. Padahal kita diperintahkan Allah untuk udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Saya beriman kepada Allah, malaikat Allah, nabi Allah, firman Allah, tapi sebagian ini tidak. Nah, ini kadang-kadang ada tawar menawar. Karena mungkin kita mengandalkan rasio kita, akal kita, rasa pekewuh di sekitar kita. Nah, kepandian kita dalam mengaplikasikan, menerapkan, membumikan ayat atau di jagat ini, itu perlu apa ya? Sinau dan silaturahim. Terus makanya Allah lewat ujian mengatakan kalau pengen panjang umur, uripe suwe, suksesnya lama, man ahabba ayyub satalla fi rizqihi ayun sa'ala fi athari falyasil rahimahu.
Kalau pengen panjang umur dan bagus amal, ya silaturahim gitu. Silaturahim itu akan banyak manfaatnya, banyak banget, mencegah kesombongan, riya, ujub, sum'ah. Itu akan insya Allah tercegah gitu. Tapi kalau kita jarang silaturahim, wis masuk pinter dewe, top dewe, bener dewe. Padahal banyak referensi di sana sini, banyak banget. Karena kita ya, tahunnya 10 padahal ada ribuan dasar pertimbangan, sehingga mungkin dengan 10 bisa menghanguskan. Ada 1000, 10.000, ya 9.900 itu dianggap salah semua atau dianggap nggak benar. Referensinya karena kurang. Karena itu pentingnya silaturahim. Nah, silaturahim ini memang itu rezeki ya, rezeki dan tambahnya ilmu. Semakin banyak referensi akan semakin bagus. Nah, salah satu dari sekian banyak Allah memberikan jalan agar sukses, itu salah satunya adalah saum. Kita tahu untuk sukses itu kan lakunya banyak laku. Saya sering menyampaikan, mungkin sudah berkali-kali di sini waktu saya masih tinggal di sini, belum pindah di Sendowo. Kan modalnya minimal AJI. Kita perkuat agama kita, akidah kita, syariah kita, akhlak kita, muamalah kita, dan melaksanakan memiliki mantap dalam 10S. Saya lihat diskusi di WA Group Assalam kan asik ya. Yang terakhir Pak Sagiman, kan dia mangan rambak ranggo minyak. Nanti saya kupas sedikit ya. Goreng rambak ranggo minyak. Soalnya yang hobinya rambak Pak Sidik kata malah enggak baca itu. Goreng rambak Pak Sagiman ngontari rambak ranggo minyak ya iso. Ini piye lho mak rambak. Ya ini minyak larang. Ya. Jadi Bapak Ibu, pertama kalau orang tua agamanya bagus itu harusnya mantap dalam 10S, dan itu tidak nyuk dirinya tapi juga sekitarnya, karena kita misinya tidak nyuk diri sendiri. Jadi rahmatan lil alamin sebagai khalifah, sebagai Abdullah, sebagai hamba-hamba yang harus melakukan misi-misi kenabian. Pertama, S1 syahadatnya mantap, syahadatain, syahadat Rasul. Yang kedua, sholatnya bagus, sholat soluhat. Sholat soluhat dibutuhkan minimal 107. Yang ketiga, syukur. Pandai bersyukur, ahli bersyukur. Jangan mengaku orang beragama bagus, kalau syukur aja jarang. Ucapan terima kasih aja abot al bojone gak wedang menang wae. Ijeti menang wae itu lho. Bojone mlebu masuk ke kamar, Assalamualaikum. Ngono ya menang wae. Salam ngono tok, ya Allah. Bojone waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplitan ya Allah. Oh, bojone sing nyuluk salam kok, ya Allah. Ane bojone pinter aku, ayo pinter aku ya. Bagus, aku terkenal, ayu, luweh pokoknya. Ya, kita memberi yang terbaik yang kita bisa. Ini dilatih, enggak dilatih enggak bisa. Abot banget itu. Maksa, nafsu kalahkan. Syahadat, salat, syukur. Sabar, dalilnya banyak banget ya, dalilnya banyak, Quran hadis banyak nih, sabrek. Syukur, sabar. Sedekah, jangan aku beriman nek cetil senyum aja abot. Bener bojo sak omah lho. Anak ni marotua sedulur kakak kadi. Jabrut besengut entuk dhuwit lagi cenges. Lengah-lengeh nek pas entuk dhuwit mlengeh. Kayak oleh-oleh mlengeh. Ora kei padahal ono obesitas ora oleh-oleh dan obesitasnya sih berkurang mah mlengeh. Anu suto. Ya Allah. Ya Allah, kemudian lagi senang silaturahim. Syahadat, salat, syukur, sabar, sedekah, silaturahim. Silaturahim diperluas, diperkaya, buat target-target tertentu. Semakin luas semakin bagus. Multi profesi, berbagai lapisan. Ora mungkin itu karena barang wong sugih marat kurang banget, pangkat dhuwur cendak pinter bodho. Nanti kita jadi aku yang ngomong keduren toh, aku ngomong kecendeken toh, tapi jadi tahun nanti. Apalagi ya, saum wajib dan sunnah. Nek wajib enggak usah diceritain karena otomatis ya. Apalagi ya, berserah diri pada Allah Ta'ala.
berserah diri, serahkan pada Allah Ta'ala. Begitu punya keinginan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Begitu kelentek karep keinginan cita-cita langsung tawakal. Dan kalau dia dipanggil Allah, meskipun ada macam-macam keinginan, prioritas mana yang saya sehat 5 tahun sehat, rezeki cukup, harus haji umrah. Kalau umrah antrinya haji masih lama, sekarang Sleman sudah hampir 30 tahun. Itu antri di Sleman ya. Sejak dulu Kalimantan sudah 40 tahun, 45. Nah, di Malaysia tahun 2013 waktu saya tugas haji itu, di sana antri 60 tahun. Malaysia. Di layar cepat langsung antri karena kuota cepat. Kemudian ini sehingga kalau dipanggil Allah untuk langsung berangkat haji, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wa mulku la syarika. Kalau enggak bisa haji, umrah aja dulu. Terus yang ke-9, syiar. Jangan ngaku orang beragama bagus kalau enggak syiar. Yang terakhir adalah santun. Agama Islam itu agama syiar ya. Kita diperintahkan tawasul haq, tawasul sabr, balighu anni wal ayatan itu. Karena yang kedua J, Allah memberikan kita paling enggak bekal J, yaitu jasmaninya kuat. Dan dengan kuat tadi bisa beraktivitas, melaksanakan A. Kalau kita pengen sedekah, zakat, infak, kudu nyambut gawe, duit. Ngaji umrah kudu duit, sehat badannya. Ora sehat ya apa-apa, tensi tinggi ora apa-apa. Gula sithik ora apa-apa, kolesterol tinggi ora apa-apa, impotensi bagi yang sepuh ora apa-apa, malah ra ganggu kok. Ya. Rasa kramas-krames sok ora pate iso ya. Wis gen kusuk, wis itu ora repot, ya repot wis gen. Makanya yo ora iso bisa. Anda ndak ini ngendi ini dokter Bobo Isen, padahal itu bidangnya keahlian di penyakit dalam di kedokteran. Kalau saya yo geriatri, tapi sayangnya yang malu ngobati onderdilnya. Kemudian I yang terakhir I, yaitu ilmunya luas dalam tinggi dan bermanfaat. Ada yang mendukung satu dalam tapi lainnya nggak ngerti. Ada yang luas tapi nggak mendalam. Yang itu luas dalam, tinggi tapi bermanfaat. Pakai bermanfaat. Jadi kalau orang yang biasa luas, kadang mendalami sesuatu atau dibaca dalam, kadang meluaskan wawasan sehingga nanti tidak menjadi orang yang kibir ya, sombong atau ujub riya. Nah, salah satu ilmu yang penting agar kita jasmania kuat meskipun punya berbagai macam penyakit itu melaksanakan ibadah saum yang luar biasa indah. Nah, saum ini aturannya sudah jelas Al-Baqarah 183, 184 dan seterusnya. Di dalam bertaburan di hadisnya banyak banget. Tapi saya ambil potongan akhir 184. Di sana Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasalah puasa itu baik untukmu kalau kamu tahu. Hadis riwayat Ahmad meskipun ada mengatakan dhaif tapi ada dalilnya ya. Katakan sumu tasihu. Haknya double ya. Jadi puasa itu menyehatkan. Jadi dan sekarang para ahli meneliti nih, puasa itu kok menyehatkan. Nah, ada berapa unsur yang harus kita lakukan kalau kita pengen ibadah Ramadan kita optimal, nikmat atau menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ya, menyenangkan kegiatan. Senangkan apa? Bonusnya itu banyak banget itu. Bonusnya banyak banget. Tapi Ibu kalau pengen membaca dasar-dasarnya banyak banget ini. Teman-temannya ini saya bawa bukunya masih di rumah banyak banget. Cuma ini buku-buku yang cukup populer. Itu beberapa dasar-dasar yang berkaitan dengan puasa, Quran hadis, kemudian dari riset-risetnya ya. Nah, itu ada beberapa penelitian dari negara maju maupun negara berkembang, akan saya paparkan nanti secukupnya waktu. Ya, ibadah Ramadan itu idealnya mengadakan PUASA. Ibadah Ramadan ya. Tidaknya puasa tok, tapi memang yang pertama ada PUASA. P-nya ada P1, P2, P3, P4, P5. Nah, P1 itu menahan makan minum dan hubungan intim dengan pasangan yang sah ya. Saya rasa saya cerita yang sah aja nggak boleh. Sejak fajar sidik sampai terbenam matahari, sampai sejak subuh sampai adzan maghrib. Nah, ini P1.
Tidak makan minum, tidak hubungan seks. Pak, bermanfaat juga? Sangat bermanfaat. Dari kedokteran bermanfaat. Meskipun belum mengerjakan puasa yang lain, tetap bermanfaat. Nanti saya kupas secukupnya waktu. Nah, puasa ini ada yang 3 jam, 7 jam, ada yang 7 jam, 8 jam, 9 jam, ada yang 18 jam, ada yang 20 jam. Tergantung di mana. Teman saya di Jerman, di Belanda, wah aku 21 jam nih. Maaf, 12 jam, aku 19 jam nih. Habis sih, angsteping ngono matahari gitu. Tergantung mataharinya di mana nih. Bintang selatan ini. Ada yang 7 jam sudah buka. Nah, Indonesia itu ajak. Kita di daerah tropis itu bintang selatan juga ajak. Kira-kira 12-13 jam itu. Kita ajak tuh. Sekitar tuh 12-14 jam. Kita tuh ajak kan. Ya mesti subuh ya sekitar jam ini latihan. Subuhnya jam berapa? Jam 4 lebih 27 itu yang umum ya. Meskipun ada yang berpendapat ditambah 8 jam, 8 menit artinya 12 menit. Ya, kalau di Masjid Agung Assalam, Masjid Agung Sleman itu ditambah 25 menit komatnya. Bang sana ketetapannya gitu. Jadi mesti kalau berbeda pendapat aman, sana aman juga. Ya, tepat waktu langsung dikomati deg-degan ini. Karena saya sudah menyampaikan sudah lama saat saya di sini, sejak Aji masih kelas semester 1 itu sudah tahu saya. Pendapat para ahli geofisika sudah melitiki dari ahli-ahli itu mengatakan kecepatan 10 menit ya, 8 menit. Ini disampaikan geger, pasti geger itu. Belum siap, pernah disampaikan geger. Jadi proses 8 itu yang paling banyak 8 menit tadi para peneliti bidang teknologi pendanaan jarak jauh, saya nggak tahu ilmunya saya. Ya, itu 8 menit Pak. Tidak sebut 8 menit Pak. Ya. Nah ini pertama ya, P1 manfaat. Dan ini manfaatnya saya kupasnya. Yang kedua, mengerjakan selain P1, mengerjakan P2, P3, P4. Apa itu P2, P3, P4? Yaitu menahan diri pandangan mata. P-nya pandangan mata dan P ketiga perkataan. Lalu ngomong sing ra bener. Sing porno enggak boleh. Kok ngomong sing ora porno ning nyelekit pegatan bae. Ini padha itu. Ngeloke meripat aja mata buta nggo PICE. Kalau ngomong ra bener langsung GILA, GINDEN ayo ya tak yo sengkring itu. Ngomong yang guyu ini sengkring banget itu. Kemudian P yang keempat, menahan diri dari apa? Perangkat gerak dan badan, tangan kakinya nggak boleh jawil-jawil. Orang ngomong nih jawil, yo haram. Pokoknya di bojone jawil-jawil, cakal sing bagian penting-penting, sensitif. Poso tenan nih, arep sing dicekel ya malah ke pasrah enak banget ini. Nah, tetap harus direm ini. Oh maaf loh Bapak Ibu ngomong seperti ini kalau anak muda masih melakukan senang, untuk tua bisa pate nolak, kok nolak. Pate mengerjakan pelajaran ya, tapi ada yang masih ngelidik juga ada sih. Tua tambah geragas ya ada, maksud di duit. Nah kalau orang mengerjakan P1, P2, P3, P4 namanya puasa khos atau khusus. Kalau mengerjakan satu tadi, P1 itu hanya puasa orang awam tuh level yang terendah. Tapi ini bermanfaat. Yang ketiga, yang terakhir yaitu puasa khusus atau puasa khos. Kalau mengerjakan P1, P2, P3, P4 tambah satu lagi, puasa pikirannya. Wah, pikirannya kan gelidik tuh, ditandukkan, tidak boleh dengan iman. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu mendengarkan suara saya tuh pikirannya udah kemana-mana kok ini. Bapak Ibu mendengar suara saya kan, mirip suara ini rewangku, dek ben kae. Pak Prabowo mirip pembantuku, tanggoku, itu tukang koran kayak pada depan Pak Prabowo. Ya pikiran tuh nggak ngeluangin aja bisa bayangin kok Bapak Ibu. Ya coba, Bapak Ibu saya ngomong gudeg coba lah, pikirannya langsung beda toh. Bapak Ibu saya matur gudeg enak banget, ana sing gudeg bercerita Bu Ahmad, gudeg Wijilan, macam-macam. Ngomong bakpia ana sing bakpia kene kono-kono. Lagi ngomong bakpia itu bayangke urusan Bapak Ibu. Patuk, bakpia Pak Lipi 25, 25, 35, bakpia Devi, Deva, bakpia Bu Istu, pokoknya macam-macam. Jadi kita tuh otak kita tuh bisa berkeliaran kemana-mana. Dan satu waktu kalau pengajian kalau mikir lawuh ngomah iso, ya mikir cara apa wasa-wasa nyeteli kopi pirang-pirang, ya Allah. Dan satu waktu pikiran itu bisa mengelana kemana-mana.
Nah ini ditundukkan dengan puasa, tidak boleh mikir yang tidak disukai Allah. Nah, tapi Ibu kalau kita bicara P1, P2, P3, P4, P5 tadi itu manfaatnya luar biasa. Sayangnya untuk sampai P5 itu kadang-kadang angel itu. Sosok nyut sedino itu aja 2 jam P5 sampai P5. Nanti nyut lagi pikiran midul lagi P21, P3, P4, P5 ini orang. Sosok P2, P4 saya yayaan. Lambene ya Allah. Terus kadang-kadang ya Allah. Lah karena itu perlu zakat fitrah mensucikan. Makanya selain P dan U, apa itu U? Yaitu pada Ramadan kita sudah bagus, yaitu jangan lupa U, apa itu? Unjukan daharan dan ungkit amalan. Unjukan daharan ala Rasulullah. Kalau kita makannya bagus, unjukan daharannya bagus, puasa tuh tetap minum, tetap makan. Tapi Nabi mengatakan tasakharu fa inna fi sakhari barakatun. Sahurlah dalam sahur ada berkahnya. Dan yang penting itu sahur itu adalah meskipun Nabi mengatakan meskipun hanya seteguk air lah, minumnya cukup itu, harus dipaksa cukup. Karena yang terpenting itu saya dan Pak Budi kita Indonesia dengan lemak lumayan nih Pak. Kebutuhan saya pakai powder nih. Ini dijewer pinggangnya masih bisa nih. Pak Sidik ya ada. Pak Nur kita ya sudah nih. Pak Nur hobi ini model aja dulu saya lihat. Masih modal Pak hobinya Pak. Masih modal. Ya, masih ada cadangannya juga ya. Mas insinyur, anten cadangannya bener ya. Ya kalau dijewer pinggang kita bisa dicewel Pak Joko anten betul nih. Itu berarti lemak lah. Kalau kita tuh lupa rasa sahur, mbok tolong dino seminggu, ora mati lah. Karena 1 gram lemak ini dibakar jadi 9 kilokalori. Orang hidup tuh untuk hidup normal meneng tok ya, bubuk tok itu 800 kalori sudah cukup untuk hidup tuh. Namanya basal metabolisme. Energi basal meneng tok nu urip 800 kalori. Jadi menga 100 gram itu kan 1 on. Itu wis 900. Itu urip itu, wedenge ki wetengane pirang kilo iki. Seno. Anak itu bagus. Lemake oke. Ora sahur apa boleh, ngombe baju putih tok wae. Ning putih tenan ra. Banyu bening kok banyu putih susu campur endhog. Ya. Jadi Nabi Ibu sahur itu paling penting. Paling penting. Dan sahur ini yang sangat ilmiah. Meskipun hanya seteguk air paling penting. Nah, air minum dicukupkan antara sekitar 30 cc sampai 50 cc kalikan berat badannya masing-masing. Itu rumusnya itu, tolong. 30 sampai 50 cc kalikan berat badan masing-masing. Dan minum ini diusahakan cukup meskipun nanti pas sahur atau pas buka termasuk tarweh. Tarweh ngantongi gini nih. Ini kan ini bekas jam-jam ya. Yang buatan Mekah isinya tidak cc ini di gelenggang ini kan jual patek ketok di kantongnya patek kan nggak mau 5 kan jual 1 gelas muncul ini. Ini diminum pas tarweh, pas sidik imami misalnya assalamualaikum wah mulai. Dua teguk dulu, 3 teguk dulu, kantong meneh, pakai meneh. Nah. Penginget itu untuk 5 ngininan, wah berarti ini untuk 60 cc ya. 60 cc, kalau itu sampai 5 berarti 300, 1,5 gelas. Nah, kalau kita jumlah minuman kita 30 cc, kalikan benar-benar terpenuhi, insya Allah batu ginjal, batu pedu jangan terbentuk. Karena cairannya cukup encer ya, termasuk jarang stroke dan jantung koroner. Bapak Ibu yang pernah pasang ring atau stent, itu bukan berarti nggak bisa kena lagi. Stroke itu bisa kena lagi. Maka dibuat darahnya encer, jangan sampai kental. Kalau kurang cairan, ibarat gawe lem pati kanji, ya Allah, wakil kurang banyu ya kental banget, banyu encer kan encer. Nah, kita encerkan dengan minum yang cukup. Nanti tubuh akan menseleksi kalau kelebihan akan dibuang. Ini ya, unjukan paling penting. Nah, kalau makanan gimana? Termasuk buka sahur pada jumlahnya. Nah, bisa pas sahur tergantung pekerjaannya apa. Misalnya Pak Budi diskusi tindak maca buku dengan Pak Nur hobinya ngontel, keringetnya mesin kok kono. Maka minum Bapak paksa pas sahur kudu akeh. Pak Joko tindak di sini misalnya kan 150 meter, 100 ya.
PP5 paling enggak ya, 10.000 punjulnya, 2.000 mungkin. Nah, 2.000 meter lumayan ini. Setiap orang itu harusnya minimal 6.000 ya. 6.000 langkah. Dulu itu pokoknya langkah di target pokoknya 30 menit kenceng Pak. Nanti akan bagus. Nah, kalau kita minumnya cukup aman. Sahur kalau keringetnya banyak, pasor banyak, dipaksa. Dipancing, minumnya banyak, jangan makan marem-marem. Karak. Ngelak nanti. Nah, ini. Kemudian makan secukupnya. Nah, aku hobinya makan rambak. Nah, ini ngomong rambak ya kadang. Kita aja janji. Rambak kan nek beli kan yo wis kiwir-kiwir to. Enggak kiwir-kiwir lagi kan udah. Itu gorengnya pakai jadi kita beli ambil wajan, kemudian wajannya pakai kompor listrik atau gas. Nek gas kan rodok larang. Tau dihitung tadi, ada ngitung tadi. Gas yo semua ini dibagi sekian paling. Iya tuh, asalnya lucu-lucu tak ya itu jual. Tapi kalau kita pakai listrik kan lebih murah, ya. Nah itu kita cari pasir cuci dulu, kemudian dicuci karena biar kalau ada yang enggak benar. Kemudian jadikan sebagai itu bahan penggantinya pasir, pengganti minyak. Kalau Bapak Ibu yang pernah umrah di daerah Jeddah ya, Kornes itu kan ada orang jualan kacang goreng, pasti nggak tahu Budi. Kacang goreng pakai apa? Pasir itu. Orang Arab biasa tuh. Itu aman gitu, jelas. Itu bisa untuk membuat kerupuk bisa, rambak bisa. Sedikit. Rambak bisa. Kemudian kacang bisa. Rambak itu bukan masalah minyaknya saja, rambaknya itu cuma ada masalah. Ya. Bapak Ibu yang kelebihan kolesterol jangan makan rambaknya, bukan masalah minyaknya, rambaknya itu bermasalah. Cakar, paru-paru, kulit itu udah masalah itu. Karena itu menimbulkan memang mengandung kolesterol di dalam dagingnya itu, minyaknya nggak ada kolesterolnya. Jadi kalau minyak kelapa itu terkena mana rantai cabang ya, MCT ya. Jadi mild chain, jadi itu rantai cabang itu tidak menyebabkan kolesterol, memang nggak menyebabkan kolesterol minyak kelapa itu. Minyak kelapa dengan minyak jagung beda Pak, bagus minyak kelapa. Memang tadi rantai cabangnya beda, tadi asam lauratnya beda, khasiatnya tinggi banget Pak. Minyak jagung dan minyak kelapa tuh 1/20-nya tinggi minyak kelapa khasiatnya. Ini masalah enaknya ya, padha enaknya. Gumantung sing masak sapa. Ya Allah. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini kita harus pandai-pandai memilih makanan. Nah, pertanyaannya bagaimana agar saya makannya bisa sahurnya bisa dengan cepat laparnya, awet kenyangnya. Memakai makanan dan gula darah saya tidak tinggi. Pakai apa? Pakai makanan yang namanya indeks glikemiknya rendah. Indeks glikemik rendah itu artinya dimakan naiknya gula itu pelan-pelan. Jadi waraknya suwi, waraknya lama. Untuk cepat naik, kemudian cepat turun, itu berarti beras putih itu naik cepat, turun cepat. Jadi beras merah lambat. Nah, jadi makan apa yang waraknya suwi, kadar gula dalam beras itu nggak cepat turun, nggak cepat naik, nggak cepat turun. Kalau nasi putih terkenal karena indeks glikemiknya 7392 itu tertinggi, itu termasuk tinggi. Nah, roti tawar 75 tertinggi, kentang 76, 78. Ya, kemudian soda, misalnya cola itu 65, mie instan 73, mie biasa 85, mie biasa membuat cepat gulanya naik ya, mie biasa itu. Pengen tidak cepat lapar dan awet kenyangnya, kemudian gula darahnya naiknya pelan-pelan, pisang, apel, kemudian kacang tanah, ubi, ya ubi itu 48, tomat, susu itu rendah. 25 wortel, brokoli RB. Wah ini bagus, apalagi Bapak Ibu pengen berat badan turun, sekaligus cantik ya. Bapak Ibu pengen cantik, Bapak ya cakep, awet enom, rodok seger itu. Terus androgennya masih berfungsi bagus, ini perbanyak ini Bapak Ibu. Bebas ini makan banyak nggak akan buat gemuk. Apa itu? Beligo, oyong atau gambas ya. Timun, labu air, lobak, selada, tomat itu banyak pun nggak akan menjadi energi. Karena energi diabaikan. Tapi kalau Bapak Ibu pengen ada energinya, tapi rendah, 1 on itu mung 25 kalori, 1/8 piring nasi. Nek pengen itu, berarti nek
Ini boleh banyak Pak, apalagi 200 gram rong on ya. Itu mung seprapat piring nasi. Nasi seprapat itu khasiatnya sama dengan rong on. Apa itu? Bayem. Bayem rong on itu padahal sego seprapat piring. Mau maem bayem oke. Nanti nek enggak makan nasi mati Pak, sapa bilang kerbau itu ya mangan nasi tau ya udah. Kerbau, kambing itu enggak makan ya. Kemudian buncis, brokoli, kemudian daun waluh, genjer, jagung muda, tuntut, kul, kembang kul, kapri muda, kangkung, kucai, kacang panjang, kecipir, pare, pepaya muda. Wah ini andalannya Pak Gondo ya, yang ATFG itu ya. Rebung, sawi, terong, wortel, toge dari kacang hijau itu rong on mung seprapat piring nasi. Jadi nek setengah kilo piye ya? Setengah kilo padha setengah piring nasi. Wis kebak banget itu setengah kilo. Jadi Bapak Ibu ini cok contoh. Itu hebat perkenyang, enggak cepat lapar, kolesterol turun, cantik gantengnya bagus, malah memperbaiki onderdil yang mengalami proses peradangan. MT lumayan tinggi Pak, lumayan ya. Ya MT. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini PU disegerakan kalau buka, diakhirkan kalau sahur. Jadi kita senang, kita senang. Maaf Bapak boleh, asal ukurannya. Bapak Ibu yang sakit gula, penting manis, pengen makan apa? Kolak boleh, tapi jangan lupa diberi apa kayu manis. Ya. Kayu manis itu buat penelitian. Ini bahasa Latinnya kan Cinnamomum burnari ya. Cinnamomum burnari ini mengandung minyak asri yang sangat banyak atau cinamaldehid 4% ya. Ini ternyata 6 gram per hari, berarti cilik 6 gram tok. Itu bisa menurunkan kadar gula darah. Ini sudah diteliti pakar oleh para pakar. Dan itu lumayan Pak, jadi bisa menurunkan gula darah hanya 2 kali 500 gram loh Pak. Itu bisa menurunkan kadar gula dalam darah. Ini makanya orang-orang kita tuh pintar ya, zaman dulu simbah-simbah pintar ya. Kowe nek maem stop wedang orang kolak gak ono kayu manis. Wis menyebabkan harum baunya, menurunkan gula darahnya. Aneh tadi. Itu yang terjadi pada kayu manis. Nah ini Bapak Ibu, kita bisa senang-senang bisa. Yang gula-gula, kencing manis, orang apa-apa, ambil kayak kayu manis. Apalagi pakai senyumnya manis suaminya atau istrinya, tambah manis-manis. Kemudian yang berikutnya lagi, PUA, karena Ameh Ramadan yang bagus, jangan lupa Al-Quran dikaji efisien efektif. Kaji efisien efektif. Monggo silakan. Mumpung Al-Quran, mumpung Ramadan itu do kumpul oke banget, kesempatan emas untuk didik hafalan. Waktu Aji belum lahir, saya dulu dikontrak saat Aji lahir kecil ya. Dikontrak di satu masjid di Mujahidin sana di Temanggung. Imamnya dari imam 2 tahun. Kesempatan emas kan, karena zahir suara dikeraskan kan nek subuh 2 rakaat kan banter. Subuh 2, maghrib 2, isya 2, 6. Sana tarawih 11, berarti 6 tambah 11 17. Itu saya suratnya enggak ganti Pak selama 10 hari pertama. Suratnya ayatnya enggak ganti. Ayat kursi tak kupas. Surat ini sampai yang sekian tak baca. Jadi pas ngimami itu Al-Fatihah, Qul Falaq, Anas, Al-Qur'an, Duha, dan sebagainya tuh dibaca. Urut, enggak ganti-ganti itu. Otomatis apa? Makmum apal. Oh tak urutnya kok. Bar iki nisa iki maghrib ini nisa. 10 hari sak lagu-lagunya jamaah tapi bisa nirukan Pak akhirnya. Nah 10 hari kedua ganti surat lagi. 17 lagi, berarti berapa? Sudah 34 apalan. Nah, kan kesempatan ini. Nah, kalau imamnya macam Pak Sidik otomatis kabeh suarane mirip Pak Sidik kabeh gayane lagu itu. Saya waktu di Sukoharjo juga ada imam putranya pinter. Lagunya gini Bapak Ibu. Unik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai akhirnya ngaji itu, muridnya Pak Kli ya. Satu masjid agung Pak itu. Imam tetap saya. Mesti kocok-kocok ya. Gurune ku ya. Apal sekian 1000 orang ada Pak. Ya kuwi mesti lagune padha kabeh. Lumatis Pak, lumayan. Jadi monggo ini kesempatan Mas. Sebelum terakhir ganti surat atau
diulang-ulang. Nah, ini kesempatannya bisa. PUA. Sekarang S. Nah, ini jangan lupa sholat yang bagus, sedekah yang banyak, zakat, infak termasuk bukan iftar, makanan buka, puasa, dan terakhir A, yaitu amati diri dengan banyak i'tikaf atau muhasabah. Kalau amalan Ramadan kita bagus, PUA S tadi, S-nya apa? Sholat, sedekah, zakat, infak. A-nya apa terakhir? Amati diri atau self assessment atau muhasabah. Tapi Ibu, seperti janji saya nanti kita sebelum masih ada waktu 10 menit, ini sudah 5 toh, nanti 45 saya menghentikan karena mungkin tanya jawab ya. Yaitu tentang fadilah orang berpuasa dari segi medis, segi psikologi sosial. Sebenarnya saya sudah nulis tapi mungkin nanti tidak cukup waktunya. Pertama adalah apa manfaat orang berpuasa supaya menjadi ingat, PUASA juga singkatannya. P, 1P, perbaikan tensi dan berat badan. Ini sudah kami riset yang teliti saya sendiri tahun 2000. Perbaikan tensi dan berat badan. Saya meneliti H-1 puasa, H+1, H+2, H+3, Ramadan aja. Ramadan H7, H14, H21, H28, terus H7 Syawal. Saya teliti, saya ikuti, saya nggak timbangan cuma tensimeter. Tak ukur nih, orang Jogja nih. Terus saya dapatkan data, ternyata penurunan terbanyak berat badan dan minggu pertama. Itu turunnya 5 ons sampai 2 kilo. Ada yang 2 kilo, ada yang 5 ons, kebanyakan 5 ons. Habis itu turunnya dikit banget. Amarga ajek pola hidupnya tuh. Bagi pola hidupnya masih mengetatkan diri, turunnya bisa banyak. Berat badan turun terus nanti sampai Syawal itu naik dikit. Tapi dibandingkan sebelum Ramadan masih sangat besar, beda bermakna. Tensi juga turunnya paling banyak minggu pertama. Minggu kedua, ketiga itu turunnya dikit. Minggu keempat ada yang naik sedikit, mikir bodoh. Ya, jadi mulai mikir bodoh, tensi munggah. Nanti tapi dibandingkan sebelum puasa masih lebih rendah. P, karena apa yang P2 pikiran. Ini penelitian, ternyata orang suka puasa itu gampang menangkap ilmu, Pak. Pinter, Pak. Jadi orang puasa itu makanya di beberapa pesantren hafal Al-Quran seperti Sulaimaniyah ya, yang di dekatnya UNY, itu anak-anak man kelas 3 udah hafal 30 juz tuh. Ahli puasa, Pak. Semua ahli puasa. Puasa itu membuat otak encer memang. Jadi terjadi sampah metabolit itu yang dari glukogenesis ke gluconeogenesis, pembentukan gula dari lemak, dan itu dibakar jadi benda keton, jadi bersihkan otaknya jadi bagus. Apalagi penelitian membuktikan kebenaran puasa itu. P. Sekarang U. U-nya adalah wujud kelainan kulit. Manfaat yang kedua. Ini penelitian Dr. Muhammad Zawahiri dari Fakultas Kedokteran Mesir. Ini ahli kulit kelamin. Dan beberapa riset yang lain mendapatkan ternyata orang yang berpuasa itu mempercepat kesembuhan penyakit jamur dan eksem. Penyakit jamur dan eksem. Ini dari Dr. Muhammad Zawahiri tadi yang teliti ya. Kemudian yang A, PUA, alat dalam. Nah, ini alat dalam yang teliti cukup banyak ini. Dr. Hari Cahyo meneliti ini untuk tesisnya, karya akhirnya dibimbing oleh Prof. Ati sama Dr. Hari Puji Raharjo, ahli ginjal dan ahli lansia. Ternyata orang berpuasa itu memperbaiki fungsi ginjal. Ini penelitian pada lansia, Pak, ini, Pak. Yang muda terbukti, yang tua aja yang ditakutkan tadi ginjalnya beres, ternyata terbukti makin bagus. Jadi ginjal membaik, Pak. Ya, apalagi dia pakai imanan bahtisaban, dari iman dan ilmu itu memilih makanannya itu akan bagus sekali. Ini kemudian yang kedua sakit mah. Dr. Seno, Dr. Putut, Dr. Neneng dan Dr. Fares mendapatkan sakit mah akan membaik dengan berpuasa. Sakit mah. Di mah itu ada dua, mah luka dan mah tidak luka. Kalau mah tidak luka sembuh cepat banget.